Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Ya, eh, di kelas Biokimia 2 pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya tentang mata kuliah biokimia yang berfokus kepada sentral dogma ya, sentral dogma. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa ya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang fit dan dalam kondisi yang siap ya untuk menerima pembelajaran kita pada eh, pagi ini. Mungkin pertanyaan sederhana adalah eh, bagaimana ya proses perubahan dari DNA itu menjadi protein. Ya, kalau secara umum, secara sentral dogma kita bisa melihat bahwa dalam DNA kita, ya dalam gen kita itu mengandung DNA dan dalam DNA itu memiliki kode-kode genetik, ya kode-kode genetik yang itu kemudian bisa ditranskripsi, ya artinya dijadikan sebagai sebuah pesan dan dari pesan itu dia akan ditranslasi, ditranslate menjadi suatu informasi, menjadi suatu protein, gitulah. Nah, jadi pathway-nya ya dari DNA ke dalam protein itu ya mengikuti alur ya informasi genetik dari DNA dalam RNA yang kita sebut sebagai transkripsi dan dari RNA menjadi protein disebut dengan translasi yang terjadi di dalam semua sel makhluk hidup. Ya, jadi inilah proses secara umum ya yang kita kenal sebagai central dogma tadi. Jadi tadi sudah kita bagi ya bahwa bagaimana sel itu membaca genomnya atau komponen-komponen dalam gen mulai dari DNA ke dalam protein. Diawali dari DNA ke dalam RNA, kemudian RNA ke dalam protein, dan RNA itu sendiri bagaimana dia membangun dunianya atau dunia dari RNA itu jenis-jenisnya, dan dia bagian dari origin of life atau bagian dari penentu kehidupan. Nah, kita review kembali bahwa apakah semua gen itu menghasilkan protein yang sama jumlahnya. Ya katakanlah kita misalnya memiliki dua gen, ya gen A dan gen B, walaupun dia dalam rantai DNA yang sama, begitu ya, tapi dia bisa saja memiliki aktivitas yang berbeda. Ya, kemampuannya untuk berubah menjadi protein itu berbeda. Ya, tentunya diawali dari DNA menjadi RNA, dari RNA menjadi protein. Ya, dia mengalami translasi. Kita bisa melihat begitu ya, ini sebagai ilustrasi saja bahwa sel dapat mensintesis ya jumlah protein itu ya, secara cepat. Kebutuhan dari protein kita itu secara cepat ketika dibutuhkan. Ya. Dan setiap gen ya juga dapat mentranskrip dan translasi dengan efisiensi yang berbeda. Jadi sebagai ilustrasi di sini, gen A gitu ya, dia bisa sekali transkripsi dia bisa menghasilkan 5 template RNA yang siap ditranslasi menjadi protein. Nah, tentunya ketika dia ditranslasi maka dia bisa menjadi 5 dan seterusnya ya. Dia bisa secara eksponensial jumlahnya. Nah, sebaliknya gen B ya, dia ketika ditranskripsi dia hanya berubah menjadi satu RNA. Dari satu RNA ini ya dia bisa hanya mentranslasi menjadi satu protein. Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa dua gen yang berbeda di dalam satu DNA yang sama ya bisa memiliki efisiensi yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian membuat respon tubuh
manusia terhadap sesuatu, terhadap perubahan lingkungan, begitu misalnya, terhadap obat, itu berbeda. Kenapa? Karena genetiknya tadi juga berbeda, efisiensi translasi atau transkripsinya. Walaupun sama-sama punya gen, walaupun sama-sama, katakanlah saya punya gen A, teman-teman punya gen B, misalnya gitu ya, itu kadang-kadang dipengaruhi ya banyak faktor sehingga dia bisa memiliki efisiensi yang berbeda tadi. Nah, kita review kembali bahwa perbedaan signifikan antara DNA dan RNA adalah perbedaan di gulanya ya. Kalau kita lihat di sini, ketika DNA itu berubah menjadi RNA, maka dia mengalami perubahan gugus fungsi. Yang tadi dia deoksiribosa, dia bisa menjadi ribosa atau punya memiliki OH ya. Nah, ini pertama, perbedaan dari sisi gulanya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi basa nitrogennya. Bahwa basa nitrogen yang ada di RNA itu urasil. Ya. Artinya di sini ada proses demetilasi atau perubahan pengurangan metilnya, tentunya di gugus di sini dan di sini, gitu ya. Kita lihat perbedaannya antara DNA dan RNA. Nah, sehingga ini menunjukkan juga bahwa ada proses modifikasi ya dari DNA ke RNA itu tidak hanya proses transkripsi, tetapi juga dia ada proses modifikasi di dalamnya. Nah, ini tadi secara umum ya mekanisme sintesis protein itu dari template DNA ya, yang double strand itu, kemudian dia memiliki double helix dan ditranskripsi ya tentunya dia adalah bagian dari double helix ini. Teman-teman bisa lihat di sini timin berubah menjadi urasil, guanin, 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 timin, urasil dan seterusnya. Jadi satu DNA template bisa menjadi 2 mRNA gitu ya. mRNA 5' to 3' dan 3' to 5'. Nah, kemudian dia memiliki kodon-kodon, yaitu adalah 3 pasangan basa nitrogen, sehingga dia bisa berubah menjadi protein. Dari 3 basa nitrogen, dia menjadi 1 asam amino, dan dari asam amino mengalami reaksi polimerisasi menjadi protein. Nah, nanti kita lihat bagaimana prosesnya ya. Secara umum bahwa ada tahap inisiasi, yaitu tahap di mana dia memulai transkripsi, kemudian ada elongasi, artinya dia proses pemanjangan, kemudian ada terminasi, pemberhentian. Nah, ini kita masih dalam satu case transkripsi. Di bawah transkripsi itu ada tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ini summary-nya secara umum juga bahwa kita tahu bahwa eukaryotik dan prokaryotik itu berbeda ya komponen DNA-nya gitu ya. Kalau eukaryotik dia memiliki daerah ekson dan daerah intron. Nah, di mana daerah ekson itu adalah daerah yang bisa ditranskrip dan translasi menjadi protein. Sedangkan intron itu tidak. Dan kita lihat di sini bagian dari intron itu much more larger ya, lebih besar dibandingkan dengan bagian dari ekson itu, sehingga ada proses arrangement di sana. Jadi dari DNA itu ditranskripsi, dia masih punya atau primary RNA, jadi dia belum menjadi mRNA. Kemudian ada proses RNA splicing di sana, bagian-bagian dari RNA atau bagian dari intron ini di splicing ya, dikeluarkan gitu ya. Kemudian splice out-nya ini ditarik keluar yang bagian dari intron, kemudian dia menghasilkan mRNA. Dari mRNA ini diekspor ya menjadi mRNA yang siap ditranslasi dan menjadi protein.
Nah, berbeda dengan prokaryotik. Prokaryotik itu dari DNA itu berubah menjadi mRNA, dan dari mRNA berubah menjadi protein dari proses translasi. Nah, RNA ini dia punya kemampuan, ya, dia punya struktur. Ini gambaran struktur RNA, ya, dengan single strand karena dia ada satu strand gitu ya, dan dia bisa berinteraksi secara konvensional dan non konvensional. Ya, konvensional itu berarti G, C, A, U gitu ya. Artinya dia secara konvensional, tetapi ada bisa interaksi yang green. Ya, yang green ini adalah non konvensional. Ini bisa menjadi GU gitu ya. Artinya dia tidak umum. Ya, kalau umum kan seperti yang ini ya. GC, AU, UA gitu ya. Tapi kalau yang green ini artinya dia non konvensional, interaksinya bisa lintas basa nitrogen. Tetapi ini tidak stabil gitu ya. Artinya dia akan berubah kembali menjadi pasangan yang seharusnya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam proses replikasi gitu ya dalam DNA itu dia membutuhkan yang namanya DNA polimerase. DNA polimerase itu adalah enzim yang membantu DNA untuk mempolimer atau membentuk rantai panjang. Nah, sama halnya dalam proses transkripsi ini, bahwa RNA itu butuh RNA polimerase. RNA yang berfungsi untuk membentuk mRNA. Ya, kita lihat di sini struktur dan bagian-bagiannya. Nah, katakanlah yang di atas ini, ya, yang warna orange ini, yang warna abu-abu ini, brown ini adalah DNA, ya, DNA double helix template-nya. Kemudian dia punya pintu masuknya, ya, pintu masuk dari DNA itu. Kemudian di sini dibuka, ya, dibuka rantai unwind lah, ya, dia membuka helixnya itu. Kemudian di daerah rantai satunya ini menjadi template, jadi cetakan. Jadi di sini ada short region of DNA atau RNA helix. Ya, karena ketika kita misalnya membutuhkan protein, ya, kan tidak semua bagian dari DNA itu diproses, disintesis menjadi protein. Ya, hanya daerah yang kita butuhkan saja, misalnya atas respon lingkungan kita gitu ya. Nah, inilah dan arahnya itu, ya, dia akan berjalan ke kanan yang mundur. Ya, 5/3. Kemudian di sini ada pintu, ya, channelnya. Ribonukleosida trifosfat channel. Jadi dia akan mengirimkan primer-primer di sini, nukleosida-nukleosida, ya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di sini, ya. Misalnya di sini urasil, di sini dipanggillah adenin, ya. Sitosin dipanggillah guanin gitu ya. Kemudian dia punya channel keluar juga. Jadi RNA transkrip yang sudah disintesis tadi, yang sudah sama plek dengan DNA helixnya tadi, maka dia akan keluar. Dan begitu seterusnya sampai dia nanti di tahap akhir atau terminasi. Jadi proses inisiasi, kemudian ada proses elongasi dan terminasi. Berhentinya di mana? Nah, nanti kita lihat bagaimana kode-kodenya. Ya, sehingga dia tahu kapan dia memulai berjalan, kapan dia berhenti. Nah, dalam prokaryotik satu RNA, ya, satu RNA polimerase untuk semua RNA. Sedangkan kalau eukaryotik, ya, dia memiliki 3 RNA polimerase. Kemudian berfungsi untuk mensintesis polinukleotida. Jadi tadi kan nukleotida ini dibentuk polimerisasinya. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa RNA polimerase itu untuk membentuk rantai RNA yang panjang. Juga berfungsi untuk unwind DNA helix. Jadi ini kan kita lihat ini helix ya, artinya dia memelintir-melintir gitu ya, wind-nya.
Kemudian di sini daerah yang transkrip itu dia unwind, ya dia akan membuka DNA helixnya. Dan dia can start RNA ya without primer. Jadi dia juga bisa memulai tanpa ada primer, ya. Kemudian dia juga memiliki proofreading, ya. Jadi akan dicek ulang gitu ya, mana yang salah maka akan diperbaiki. Dan jumlah errornya itu bisa 1/10⁴ error, ya. Atau dalam DNA itu 1/10⁻⁷. Nah, tentunya ya kita tadi sudah melihat karena fungsi RNA polimerase yang begitu banyak, maka dia dibantu dengan enzim yang lain atau RNA yang lain. Nah, kita bisa melihat beberapa istilah tipe dari RNA, ya. Pekan lalu kita mengenalkan 3 jenis RNA mulai dari mRNA, ribosom RNA, dan tRNA. Ternyata sebenarnya 3 ini yang pendahuluan saja gitu. Karena masih banyak lagi jenis RNA yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah messenger RNA. Kalau messenger RNA berarti dia adalah hasil transkripsi dari DNA tadi yang berfungsi untuk mengkode protein. Kemudian ada ribosomal. Ribosomal RNA, ya, dia punya struktur basic, ya, dia membentuk struktur basic, struktur dasar dari ribosom, dan dia mengkatalisis. Ya, jadi dalam katakanlah ini ribosom gitu ya, maka dia di bagian dalam ini dia membantu untuk mengkatalisis, artinya mempercepat proses sintesis protein. Kemudian transfer RNA. Transfer RNA itu berarti untuk membawa, ya, atau menjadi transportasi, ya, menjadi transportasi mRNA. Jadi mRNA yang tadi di transkrip tadi, dia akan dibawa ke dalam ribosom, ya, transfer RNA. Dia mentransfer RNA, dan kemudian nanti di ribosom dia keluarnya menjadi protein-protein, kan begitu ya. Nah, jadi dia menjadi adaptors atau sentral, ya, dalam protein sintesis sebagai adaptor, sebagai transportasi, ya, antara mRNA dan asam amino. Ketika mRNA ini dibawa ke ribosom, maka kan dia di sini menjadi dibaca menjadi asam amino. Nah, kemudian kita punya snRNAs, yaitu adalah small nuclear RNA yang berfungsi, ya, sebagai splicing, ya. Artinya dia sebenarnya memiliki fungsi yang banyak, ya. A variety of nuclear processes, including, ya, dia membantu proses di inti, ya, di bagian inti selnya, yang termasuk ke dalamnya adalah splicing atau proses pemutusan intron tadi menjadi, yaitu proses splicing yang memutuskan intron dari ekson, sehingga ekson itu bisa menjadi mRNA. Nah, kemudian ada juga snRNAs, yaitu small nuclear RNA, yang digunakan, ya, untuk memodifikasi. Tadi sudah kita sebutkan, ya, sebagai salah satu contoh. Jadi dia juga bisa berfungsi untuk memodifikasi, tetapi bagian modifikasinya adalah ribosom RNA tadi. Nah, sekarang small causal RNA itu berfungsi untuk memodifikasi soRNAs dan snRNAs. Ya, kemudian ada miRNA, microRNA, yang berfungsi untuk dalam regulasi ekspresi gen. Kemudian dia juga berfungsi, ya, untuk memblocking proses translasi. Kemudian ada small interfering RNAs, dia bisa berfungsi untuk turn off, untuk memberhentikan proses ekspresi gen. Dan kemudian ada non-coding atau other non-coding RNAs yang berfungsi, ya, banyak, ya, seperti misalnya telomer sintesis dan X kromosom inactivation, ya, dan juga sebagai transportasi, ya, protein ke dalam sel, ya, retikulum endoplasma.
Nah, tentunya berbeda ya polimerase antara DNA bakteri dengan fungi atau manusia ya. Artinya prokaryotik dan eukaryotik dia memiliki RNA polimerase yang berbeda. Kalau bakterinya RNA polimerase, dia mensintesis semua tipe dari RNA. Kemudian dia memiliki subunit ya, alfa, beta, gamma, ya, sigma, vektor. Jadi dia memiliki komponen-komponen subunit. Kemudian dia juga memiliki sigma alpha vektor, ya, sigma vektor yang berfungsi untuk rekognisi promotor. Ya, promotor ini adalah daerah spesial ya, daerah spesial dalam gen itu yang dia menjadi inisiasi atau daerah memulai untuk mentranskripsi atau translasi itu. Kemudian yang pertama nanti RNA polimerase itu dia akan mengikat kepada RNA tapi secara loosely, kemudian slide into a promoter, dia akan berjalan ke daerah promotor, dan kemudian di daerah promotor ini karena dia adalah startingnya, dia sebagai daerah permulaannya, maka dia akan mengukatnya dengan kuat gitu ya, mengikatnya dengan kuat, kemudian dia akan membentuk komponen kompleks ya, sehingga nanti bisa terjadi transkripsi itu sendiri. Nah, di mana RNA itu dia akan memiliki komponen dalam inisiasi tadi, dia akan memiliki komponen-komponen yang kompleks, polimerase kompleks ya, sehingga itu sebagai inisiasi ya, tahap inisiasi dari sintesis RNA itu sendiri. Ini transkripsi yang terjadi dalam bakteri. Kita bisa melihat ada 7 proses di sini, mulai tadi dari alpha vektor ya, mulai dari RNA polymerase, kemudian ada DNA, dan DNA ini tentunya ada daerah promotor tadi ya, daerah inisiasi, daerah startingnya. Kemudian alpha vektor tadi ya akan mengikat promotor. Ya, dia akan mengikat promotor, locate promotor. Nah, kemudian setelah dia akan binding tightly secara kuat, kemudian dia akan unwind DNA, jadi dia akan melonggarkan rantai DNA. Ya, kemudian setelah itu dia akan abortive initiation, atau dia akan memulai untuk proses transkripsi tadi. Nah, kemudian setelah di starting ini, maka RNA akan muncul, ya, RNA akan muncul. Nah, kemudian dia akan mengalami reaksi elongasi. Jadi during the elongation mode, ya, yaitu bagian step 5 ini, transcription is high process safety ya, dengan polymerase leaping. Jadi dia akan terus berjalan ini karena sudah dalam tahap elongasi, sudah berjalan dengan cepat begitu ya, maka alpha vektornya dilepas ya, alpha vektornya dilepas karena tidak dibutuhkan lagi. Dia akan mengikat lagi nanti di bagian promotor tadi ya. Jadi proses DNA atau RNA polymerase leaving the DNA template and releasing new lead transcript RNA ya, only when it encounters itu terminal signal. Jadi dia akan masuk ke dalam terminal signal, kemudian dia akan keluar, proses elongasi, kemudian akan terminasi. Jadi berhenti daerah yang sudah yang di unwind tadi oleh alpha vector tadi, hanya sampai daerah mana, kemudian dia akan berhenti di situ, kemudian dia akan rilis mRNA. Begitu seterusnya gitu ya, sampai dia mendapatkan beberapa RNA. Nah, ini adalah mekanisme dari terminasi di mana RNA polymerase dia akan memulai melambat dan berhenti sejenak ketika dia sampai kepada daerah reach the first GC reach segment. Jadi
gizi segmen ini karena dia relatif tinggi energinya, maka dia akan melambat di situ. Dan this allows, dia akan memberikan basa nitrogen, ya, pasangan basa gizi, ya, rich assessment to form step loop. Jadi dia akan membentuk loop seperti ini, ya. Ya, step loop strukturnya dia akan membentuk GC seperti ini. Nah, kemudian mentranskrip, ya, rich segment untuk leading disosiasi, karena dia di sini adalah daerah untuk meleading, ya, disosiasi, artinya dia melepaskan, mendisosiasi, memutus. Nah, AU atau rich segment ini sebagai daerah leading disosiasinya. Kemudian setelah disosiasi maka dia akan lepas. Ya, mulai tadi dari melambat, kemudian dia akan sampai kepada gizi rich segment, kemudian dia akan melepaskan atau disosiasi. Nah, tadi kita sudah sebutkan promotor itu, ya, promotor dia juga bagian dari gen, ya, bahwa umumnya satu gen itu satu promotor. Nah, kemudian promotor itu strukturnya bisa mencapai 2 heksamerik, yaitu kompleks dengan daerah -35 sampai dan -10. Jadi kalau misalnya ini adalah awal dari gen itu, ini namanya residu 1, ya, nomor 1, berarti ke belakangnya ini minus, ya. Jadi nanti kita hitung sampai di sini -10 dan -35, ini adalah daerah dari si promotor. Dan kemudian dia memiliki sequence yang asimetrik, ya. Untuk apa? Untuk dapat membantu, ya, polymerase itu hanya can only bind one orientation. Jadi dia akan membantu satu orientasi arah ini saja. Kemudian ketika kita memiliki promotor yang kuat, maka abundant, dia akan menghasilkan gen yang melimpah. Sedangkan kalau kita memiliki weak promoters atau promotor yang lemah, ya, gennya akan kecil, apa namanya, rare, gitu, ya. Jadi seperti yang di awal kita sebutkan, bahwa gen itu ada yang dia transkripsinya banyak, ada yang dia lemah. Kemudian pemilihan dari template strand untuk masing-masing gen itu ditentukan oleh lokasi dan juga orientasi dari promotornya. Jadi arah promotornya kemana, sehingga dia apa namanya, berbeda, ya, alurnya. Kadang-kadang arah transkripsinya itu berbeda, ya. Tentunya itu nanti berbeda, ditentukan oleh arah dari promotornya. Ini RNA polymerase direction is determined by the orientation of the promoters. Jadi nanti dia bisa ke kanan, gitu, ya, sebuah RNA polymerase that moves from left to right, ya. Kemudian dia juga bisa menjadi dari right to left, tergantung dari arah, ya, arah dari sequence promotornya. Kita bisa melihat di sini, ini misalnya gen A dia ke kiri, gen B dia ke kanan, ya, gen C dia juga ke kanan, ya, gen D dan gen E dia ke kiri, gen F dan gen G itu dia ke kanan. Jadi berbeda, masing-masing gen itu dia arahnya berbeda, dan itu nggak masalah, ya, karena dia tetap akan prosesnya 5 to side, ya, 5 to 3, ya, 5 to 3 side, dan dia hanya akan di daerah yang gen tertentu, ya. Artinya satu promotor untuk gen A dia akan mengarahkan proses produksi gen A, gitu, ya. Nah, sedangkan tadi di eukaryotic RNA dia memiliki struktur yang agak kompleks, ya. Kalau tadi bakteri itu hanya satu RNA polymerase, kalau eukaryotik dia memiliki beberapa, ya. RNA polymerase 1, ya, 2, dan 3.
dengan daerah gen yang ditranskrip itu ya ribosom RNA ada 5.8 S Kappenberg, kemudian 18 Kappenberg dan 28 Kappenberg. Itu RNA polimerase. Jadi dia mentranskrip daerah sini. Kemudian RNA polimerase 2 dia mentranskrip all protein coding genes plus small nuclear RNA atau microRNA, kemudian juga small interferon RNA dan most small nuclear RNAs. Dia transkrip coding gen termasuk juga dari jenis-jenis RNA yang lainnya. Kemudian juga RNA polimerase 3 dia mentranskrip tRNA, kemudian juga 5 ribosom RNA dan beberapa RNA yang lain. Nah, perbedaannya tadi ya difference between the bacterial RNA polymerase dan eukaryotic. Eukaryotic polymerase 2 only can initiate transcription. Jadi dia adalah daerah yang karena dia hanya dia yang tadi mentranskrip coding gen untuk mRNA, maka dia hanya bertindak sebagai inisiasi transkripsi. Kemudian dia membutuhkan general transcription factor, dia membutuhkan faktor-faktor yang lain lagi. Kemudian yang kedua, bahwa inisiasi dalam eukaryotik must deal with higher order ya forms chromatin structure. Jadi dia membentuk bentuk yang tingkat tinggi ya dari struktur kromatin. Jadi dia nanti akan berikatan dengan kompleks-kompleks yang lain. Kemudian ini ya transcription factor ya assembly dengan pada all promoter menggunakan RNA polymerase 2. Kemudian nanti kita ada namanya ETF transkripsi faktornya. Jadi dia proses transkripsi itu harus membutuhkan faktor-faktor ya, kofaktor ya, ada yang transkripsi faktor A, transkripsi faktor B dan seterusnya. Kemudian ada namanya transkripsi faktor D yang dia mengandung transkripsi binding protein. Jadi dia adalah transkripsi yang bertugas untuk mengikat tata box. Kemudian transkripsi faktor 2H yang dia bertindak sebagai unwind ya. Jadi tadi kan kita lihat tadi ada proses unwind DNA. Kemudian dia bertindak juga sebagai protein kinase atau dia bertugas untuk memodifikasi atau fosforilasi lah di sini sebagai secara spesifiknya ya. Ini struktur 3 dimensinya, 3D structure of TBP bound ya. TBP bound berarti ini adalah bagian dari TF2D ya, yang mengikat tata box. Jadi tata box ini bagian dari promoter. Nah, ini general transcription factornya untuk tahap inisiasi. Tadi sudah kita sebutkan ya, ada transcription factornya, ada 2D, 2B, 2F, 2E, 2H gitu ya. Kemudian nomor subunitnya TBP itu 1 yang berfungsi untuk merekognisi recognize data box. Kemudian TAF subunitnya itu kurang lebih 11 merekognisi DNA sequence yang dekat dengan starting point transkripsi, kemudian juga membantu regulasi pengikatan DNA oleh TBP. Kemudian TF2B dia merekognisi BRE bagian elemen dalam promotor. Kemudian dia secara akurat dia akan memulai ya atau mengikat bagian dari RNA polimerase sebagai bagian dari transkripsi. Kemudian ada TF2F, dia membantu untuk menstabilisasi RNA polimerase ya, interaksi dari RNA polimerase dengan TBP dan TF2B.
Kemudian juga TF2E dia membantu regulasi dari TF2H, dan TF2H berfungsi untuk unwind DNA. Ya. Ini bagian dari konsensusnya promoter sequence ya untuk eukaryotic RNA ya. Ada BRE yang nanti dia ada konsensusnya itu GC ya, transkripsi faktornya tadi apa, TF2B gitu ya. Nah, ini merekognisi BRE. Jadi nanti dia akan direkognisi di sini oleh TF2B. Kemudian ada tata box tadi, daerah tata TATA. Dia konsensusnya TATA. Ini nanti transkripsi faktornya adalah TBP. Kemudian ada INR. Nanti kodenya adalah CT ANT gitu ya. Kemudian di sini ada transkripsi faktornya, ada TF2D dan ada DPE ya, TF2D juga. Nah, itu tadi untuk prokaryotik. Kemudian kita lihat bagaimana tahap mekanismenya. Ya, tadi dari tata box ini adalah start of transcription-nya. Kemudian TF2D atau TBP-nya binding to tata box ya. Dia akan mengikat tata box, kemudian dia akan membentuk inisiasi kompleksnya dengan TF2B, kemudian ada TF2H yang berfungsi untuk membuka DNA helix, kemudian RNA polimerase berfungsi untuk mensintesisnya. Ya, TF2H nanti berfungsi untuk membuka, kemudian TF2H juga berfungsi untuk memfosforilasi CTD ya, CTD. Jadi dia bisa bergerak naik turun ya. Kalau kita lihat di sini, ketika dia mengikat fosfat maka dia turun ya. Kemudian dia ini tadi ya, unwind itu berarti dia ada proses helicase di situ, proses pembukaan, kemudian fosforilasi bagian dari CTD. Jadi dia menempelkan fosfat ya sebagai energinya ya dari si terminal domainnya. CTD itu adalah si terminal domain dari RNA polimerase. Kemudian dia memulai proses transkripsi. Jadi sebegini kompleksnya ya, mulai dari mengikat tata box, kemudian dia membentuk reaksi kompleks, kemudian dia mengarahkan CTD-nya, dimodifikasi sampai kemudian nanti dimulailah transkripsi itu. Ini masih dalam proses transkripsi saja. Nah, kalau dia di eukaryotik juga relatif sama ya, Tetapi dalam eukaryotik dia membutuhkan aktivator ya. Ini aktivatornya yang berfungsi sebagai enhancer ya, binding site untuk aktivator protein. Kalau di sini adalah binding site-nya, ini aktivatornya. Untuk apa? Untuk membantu proses transkripsi. Transcriptional activators bind to enhancer, ya ada bagian dari enhancer ya, kemudian help to attract RNA polymerase II ya, to start, dia membantu untuk memulai transkripsi, and determine ya, dia menentukan the rate, kecepatannya dan pola dari transkripsi itu. Kemudian mediator ya, dia juga sebagai mediator dalam hal ini adalah mediator dari RNA polymerase itu akan mengaktifasi ya, allow atau mengizinkan aktivator ini berinteraksi, berkomunikasi dengan RNA polymerase ya, dan kemudian proses transkripsi itu akan dimulai. Jadi harus ada aktivator ini sehingga si polymerase dengan kompleksnya tadi, kan kita tadi lihat di sini kompleksnya ya, ada TF2, TF3, TF2B, TF2D, TF2H gitu ya. Maka ketika
sudah ada komunikasi dari aktivator dengan RNA polymerase, maka dia akan bisa memulai transkripsi. Nah, di sini juga ada perbedaannya, bahwa di sini ada kromatin, ya, remodeling kompleks, dan histone modifying enzyme. Jadi ada proses ada penambahan kompleks histone dan kromatin di bagian RNA polymerase untuk eukaryotik. Nah, kemudian nanti dia setelah inisiasi, kemudian dia akan mengalami elongasi, perpanjangan, kemudian dia sampailah nanti kepada terminasi, atau berhentinya di mana, gitu ya. Dan mekanisme pemberhentiannya teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama tadi akan unwind, dari proses unwind, kemudian dia rotate, dan kemudian dia akan bentuk supercoil, ya. Baik itu bakteri ataupun eukaryotik, require elongation factors that reduce, ya, dissociation of RNA polymerase from DNA. Tadi kan sudah kita lihat, ya, dia bisa mengalami disosiasi tadi, ya. Nah, ini, ya, tahap disosiasi ketika dia berikatan dengan gizi rich-nya. Nah, kemudian dia akan memfasilitasi transkripsi, ya, melalui nukleosom, ya. Kemudian dia akan moving polymerase generate positive super helical tension in front of it and negative helical behind. Jadi di bagian bagian openingnya, ya, bagian dari si DNA itu akan bentuk supercoil, sehingga ketika dari daerah supercoil ini, maka tidak akan bisa di unwind lagi. Artinya ketika dia sudah membentuk supercoil ini, maka dia akan membantu untuk proses terminasi, proses pemberhentian dari transkripsi. Nah, kemudian daerah, kalau untuk yang exon, yang eukaryotik, ya, nanti akan ada RNA splicing, ya. Nah, ini, ya, jadi dia membutuhkan enzim atau bantuan dari spliceosome. Kemudian nanti kita lihat di sini, ini bagian yang blue line itu adalah exon, yang yellow itu adalah intron. Ya, kemudian sederhananya dia akan membentuk splice, kemudian dia akan memotong, ya, memotong daerah intron dan kemudian lepas, gitu, ya. Ini sequence-nya, katakanlah tadi ini, ya, sequence required for intron removal. Ini daerah intronnya. Kemudian setelah diputus, ya, maka di sini nyatu, ya, AG-nya dari sini kemari. Berarti ini adalah daerah intron yang di remove. Nah, dia mau dibantu oleh spliceosome. Ya, spliceosome ini tadi kan sudah kita sebutkan di awal, ya. Mana tadi ini? Ini, ya. Oke. Bahwa di sini ada bertugas tadi untuk splicing. Ya. Small nuclear RNA itu berfungsi untuk splicing mRNA. Jadi small nuclear ribonucleic protein, ya, SNP, ya, dia membutuhkan protein-protein. Ya, di sini ada namanya U1, U2, U4, U5, U6, gitu, ya. Kemudian dia akan assembly dan dia akan mengarrange, ya, spliceosome. Nah, spliceosome ini akan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian dia akan mengalami proses katalitik, ya, dia akan mempertemukan antara satu ujung dengan ujung yang lain, dan setelah itu dia akan
Jadi begini ya. Jadi dari sini begini gitu ya. Kemudian nanti dia akan begini. Nah, kemudian tidak akan dipotong di sini sehingga hasilnya begini dan begini gitu ya. Jadi spliceosome dengan bantuan dari small nuclear RNA ya, small nuclear RNA ini ada dalam sRNP ya, dalam bentuk protein, kemudian dia membentuk kompleks, membentuk komponen, dan dengan SNF yang lain, SNP yang RNP yang lain, kemudian dia akan membantu proses splicing dari RNA, sehingga RNA itu bisa cut out from the mRNA, kemudian dari mRNA ya, dari exon ini bisa menjadi nanti diteruskan dalam proses translasi. Ini mekanismenya nanti bisa dilihat ya. Ada gugus OH-nya yang di sini, karena kita tahu ya gugus OH itu adalah good living group ya, jadi dia bisa membantu memutus ikatan di sini. Oke, saya rasa itu dulu sebagai pengantar. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Jadi teman-teman bisa melihat materi ini dan kemudian nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Sekian untuk kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.